punya beberapa bahasan yang menarik, bahasan yang sering ditanyain sama investor-investor gitu ya. Dan mungkin ini juga menjadi pertanyaan kalian loh. Jadi kalian harus benar-benar nyimak. Jadi kalian bisa tahu jawabannya dan kalian bisa mengambil langkah yang tepat lah di investasi saham gitu. Betul sekali. Nah, ini kita sudah merangkum ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang memang sering ditanyakan oleh investor. Apa aja sih pertanyaannya Yufi sebenarnya? Nah, jadi sebenarnya banyak tuh pertanyaan yang masuk, banyak banget. Tapi kita sortir 5 pertanyaan yang paling sering ditanyain. Jadi dan kita udah membuatnya untuk kalian spesial pada hari ini. Jadi kita mulai aja ya Mas Bima ya. Mantul. Oke, jadi pertanyaan pertama, saham apa sih yang bagus buat besok atau buat minggu depan atau buat bulan depan? Kita sering banget nemuin pertanyaan ini. Terus gimana Mas Bima jawabannya? Ya memang kadang-kadang orang nanyanya enak banget ya Yufi ya. Yang buat besok apa sih yang bisa naik? Yang pasti naik. Ya kadang-kadang nanya yang nanti siang naik apa? Lebih parah lagi. Nah kadang-kadang memang pertanyaan tersebut sangat mudah sekali diucapkan. Padahal pada kenyataannya hal tersebut membutuhkan analisa teknikal maupun fundamental yang mendasar terlebih dahulu. Terlebih kalau memang mereka itu kebanyakan yang mempertanyakan hal-hal seperti itu adalah investor pemula. Jadi cukup wajar sekali kita tinggal memberikan mereka arahan-arahan agar nantinya mereka bisa mendapatkan konsep-konsep dasarnya terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa memberikan rekomendasi harian, mingguan, ataupun bulanan sesuai dengan strategi atau kriteria nasabah tersebut atau investor tersebut. Nah berikutnya ada pertanyaan apa lagi nih Ivi? Oke, jadi udah jelas pertanyaan pertama, kita lanjut yang kedua. Di pertanyaan kedua ada gini, bagaimana sih caranya biar kita tuh cepet kaya dari saham? Banyak banget nih pertanyaan kayak gini, gimana tuh Mas? Ya ini pertanyaan yang saya tanyakan juga sebenarnya. Bagaimana caranya biar cepat kaya dari saham? Nah sebenarnya untuk menjadi kaya itu tidak simpel ya, karena kalau seandainya dari saham itu bisa membuat kita cepat kaya, seharusnya saya di sini sudah menjadi kaya karena saya udah hampir 10 tahun saya investasi di pasar modal. Nah oleh karena itu memang ada hal yang perlu kita tanami dulu dari pola pikir kita. Harusnya yang kita tanyakan itu bagaimana agar tidak cepat miskin. Karena kebanyakan investor pemula terutama itu membeli dan menjual saham itu tanpa dasar dan mengakibatkan dia malah mengalami kerugian. Bukan yang menjadi kaya, justru malah mengalami kerugian. Artinya apa? Di sini yang harus kita ukur bukan profitnya, melainkan resikonya dulu yang kita ukur. Kalau resikonya sudah terukur, resikonya kita sudah mengetahui, baru kita bisa mendapatkan keuntungan dengan sendirinya. Itulah yang biasanya ditanyakan oleh investor saham yang ingin cepat kaya dan kita menjawabnya seperti itu. Jadi justru mentalitas orang yang berpikir pengen cepat kaya itu kalau nggak bisa kan ya Mas Bima ya? Bukan yang nggak bisa sih, mungkin dia butuh pembelajaran dulu dari awalnya. Kalau memang dia sudah punya pengalaman, punya strategi yang matang dan sudah mengenal konsep-konsep dasar untuk analisanya, saya pikir untuk menjadi kaya bukan hal yang tidak mungkin. Tapi kunci utamanya adalah kita bagaimana pinter-pinter kita mengatur resikonya dulu dari awal. Iya, oke deh. Semoga terjawab ya untuk kalian yang bertanya untuk seperti itu. Oke, sebentar dulu. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain gitu, misalnya kan kita udah jawab 2 pertanyaan. Terus masih ada pertanyaan lebih dalam yang mau kalian tanyain, jadi kalian langsung komen aja, nggak apa-apa. Nanti kita kalau emang sesuai waktu dan semuanya kita akan bahas lagi lebih dalam lagi bahasa kayak gitu. Nah kita mau lanjut dulu ke pertanyaan ketiga. Nah yang ketiga ya Mas Bima, apa sih yang membuat misalnya kita memilih saham ini gitu? Kenapa kita pilih saham ini atau kita pilih saham itu? Alasannya sebenarnya dari masing-masing pribadi itu pasti berbeda-beda, karena masing-masing dari kita punya karakter yang berbeda, punya keinginan yang berbeda, punya target yang berbeda, punya profil resiko yang berbeda. Artinya masing-masing dari orang ini punya ciri khas masing-masing. Ada orang yang pingin sahamnya itu yang blue chip aja, atau pengen belinya saham yang aman aja. Ada yang punya profil resiko tinggi, artinya dia pengen beli saham-saham yang karakteristiknya bergerak cepat misalkan. Jadi masing-masing orang itu persepsinya beda-beda. Nah kalau saya pribadi biasanya melihat saham ya dalam jangka waktu yang pendek aja, karena kan saya biasanya lebih sering itu trading. Jadi saya pilih saham itu yang jangka waktu atau analisanya itu pendek aja. Misal saya untuk menganalisa seminggu ke depan atau menganalisa 2 atau 3 hari ke depan. Jadi jangka waktu yang kita pilih itu pendek aja. Tergantung juga nanti diatur
seberapa besar resiko yang kita ingin tanggung atau seberapa besar profit yang kita ingin peroleh itu akan mempengaruhi posisi saham yang kita pilih. Kalau pengen profitnya besar, otomatis saham-saham yang kita pilih saham-saham yang kapitalisasinya kecil biasanya, karena bisa meningkat signifikan, bisa turun juga signifikan, biasanya seperti itu. Jadi diatur dari profil pribadi masing-masing dulu. Terus gimana kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini Mas? Yaudahlah saya mau saham blue chip, mau saham yang second liner atau third liner, nggak masalah, yang penting yang cepet cuan yang mana deh gitu. Misalnya mereka bertanya gitu gimana? Nah sebenarnya ini kembali lagi sih ke konsep dasar yang awal tadi. Kita harus mengetahui dulu konsep dasar analisa teknikalnya dan fundamentalnya. Dengan tahu seperti itu, kita sudah lebih mengerti lagi apa yang harus kita tanyakan, apa yang tidak harus kita tanyakan. Jadi kita mengerti, karena yang namanya saham blue chip misalkan, kita nggak bisa aja sih untung cepet, cuman karakter saham-saham blue chip itu biasanya lebih pergerakannya itu stabil, perlahan-perlahan, tapi dia kalau memang lagi naik ya dia kenaikannya pasti, tapi kita butuh waktu yang agak lama, biasanya seperti itu. Jadi nggak bisa kita pengen trading cepat, pengen trading sampai beli di saham blue chip pengen untung puluhan persen misalkan, itu biasanya sih jarang terjadi sih kalau kayak gitu. Oke deh, udah paham pertanyaan kita ini. Terus apa lagi nih? Ada lagi, tenang, masih ada 2 pertanyaan lagi, dan sekarang yang keempat. Yang keempat adalah investor tuh banyak yang tanya banget, ini banyak banget. Dia udah beli suatu saham, terus dia tanya, sampai kapan nih gua harus hold saham ini? Kita harus holdnya sampai kapan? Jangka waktunya. Oke, terkait waktu ya, kalau investasi di pasar modal terutama di saham ya, kalau bicara waktu itu saya pikir agak sulit banget, karena nggak ada analis yang menganalisa waktu, itu nggak ada. Yang kita bisa itu cuma menganalisa targetnya. Misal target saham ke harga 10.000, oke, kita bikin target harga 10.000, tapi kita nggak tahu nih jangka waktu yang dibutuhkan saham tersebut sampai ke angka 10.000 butuh waktu berapa lama, kita itu nggak pernah tahu. Kalau kayak gitu kayak Mama Loren ya. Karena kita nggak bisa menganalisa waktu ya dalam hal ini. Untuk masalah waktu sebenarnya kita tinggal masalah skema pasar aja sih. Target sudah kita tentukan, tinggal nanti masalah waktunya biar pasar aja yang menentukan, biarkan air yang mengalir aja, seperti itu jadinya. Berikutnya. Oke. Last but not least nih, yang kelima nih Mas Uma ya. Oke. Banyak juga di antara investor mereka tuh tanya, misalnya mereka udah dapet nih kayak analisanya, teknikalnya ini, kalau fundamentalnya kayak gini. Nah terus dia tanya, saham A atau saham B atau saham C, ini masih boleh dibeli nggak sih? Gitu. Nah biasanya pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena investor tersebut masuknya biasanya terlambat. Karena biasanya sahamnya sudah naik, baru dia menanyakan apakah saham ini masih boleh dibeli. Nah pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya bisa kita dalami dari sisi konsep analisa teknikalnya maupun fundamentalnya. Kalau ternyata kenaikan tersebut dibarengi oleh peningkatan dari angka fundamentalnya, misalkan laporan keuangan yang meningkat, otomatis kalau ada kenaikan harga saham itu saya pikir cukup wajar aja. Berbanding terbalik dengan kalau seandainya ada penguatan saham padahal tidak ada berita apa-apa, laporan keuangannya biasa aja, tidak dibarengi ada aksi korporasi, artinya kenaikan tersebut biasanya hanya kenaikan sementara aja. Nah kalau ada hal-hal seperti itu, jelas kenaikannya adalah untuk penjualan, jadi jangan sampai kita masuk ke dalam saham tersebut. Kita masuk ke saham yang walaupun dia posisinya naik, itu tetap layak untuk dibeli. Misalkan dari sisi teknikalnya cukup menarik, jadi walaupun dia sudah naik, justru bisa naik lebih tinggi lagi. Atau karena laporan keuangannya bagus, walaupun sudah naik tinggi, dia bisa naik jauh lebih tinggi lagi. Jadi kita harus memahami alasan kenapa saham tersebut naik, seperti itu. Jadi harus punya pemahaman yang dalam dulu gitu Betul. Oke deh, sip. Jadi gini, pertanyaan hari ini kita udah selesai nih dari pertanyaan. Tapi sebenarnya kita tuh masih banyak banget pertanyaan yang bakal kita jawab di video selanjutnya. Jadi jangan lupa terus lihat YouTube Workshop Saham, semua video-video kita. Jangan lupa di like dan subscribe channel kita untuk mendapatkan notifikasi